Ini legenda tenggelamnya Putri Cantik. Legenda Payani yang berada dalam wilayah Kecamatan Kutablang, Kabupaten Birun. Payani konon bermula dari seorang perempuan tua yang salihah, memiliki 7 anak. Perempuan itu bernama Cutni. Suaminya sudah lama meninggal. Dia tinggal di sebuah rumah yang dilengkapi dengan berbagai peralatan rumah tangga, berada di tengah pulau. Dia hidup dengan salah seorang putrinya bernama Putroni, sedangkan anaknya yang lain sudah pergi merantau sebelum kelahiran putrinya. Cutni dulu pernah bernazar dia akan menjaga putri kesayangannya yang cantik itu dengan baik hingga dia dewasa dan akan dinikahkan dengan seorang pria tampan dari pulau seberang. Suatu hari, setelah menjemur padi di halaman rumahnya, Cutni minta izin kepada Putroni untuk pergi menyampaikan undangan kepada saudara-saudaranya dan mencari bahan yang diperlukan untuk persiapan pernikahan putrinya. Sebelum berangkat, dia berpesan agar sang putri tidak turun dari rumah walau untuk urusan apapun, karena dia tak ingin anaknya tergoda oleh piasan dunia luar. Dia juga mengatakan jika sang putra melanggar, maka musibah akan menimpa mereka. Sang putri yang cantik jelita ini patuh pada ibunya dan duduk di tangga rumah sambil menjaga padi yang dijemur. Ketika menjelang sore, ibunya tak juga kembali. Hujan pun tampak hendak turun. Sang putri bungsu berniat untuk membantu mengumpulkan padi yang sudah dijemur agar tidak basah oleh hujan. Dia pun keluar rumah. Ketika dia menginjakkan kaki di tanah, tiba-tiba tanah berubah menjadi lumpur. Kemudian hujan deras disertai petir, guntur membahana dan air bah terjadi dengan sangat cepat. Dia tak mampu lagi bergerak karena lumpur seakan mengikat kakinya. Akhirnya Putroni tenggelam tanpa jejak. Ketika Cutni kembali, dia melihat anak dan rumahnya tak ada lagi. Dia pun kemudian hilang tertelan rawa-rawa. Awalnya, kawasan Payani adalah padang kering dan luas, tapi setelah peristiwa tersebut, Payani menjadi bendungan, menjadi sumber air untuk masyarakat mengaliri sawah di sekitarnya. Ada masyarakat yang mencari ikan air tawar seperti ikan gabus, gurami, bawal, dan lainnya di lokasi ini untuk dikonsumsi sehari-hari. Di samping itu, ada juga masyarakat yang memanfaatkannya sebagai tambak untuk memelihara beraneka ragam jenis ikan air tawar. Dulu, pernah suatu hari, masyarakat di seputaran Payani bernama Cukda Ramlah dan Khadijah mencari rezeki di lokasi ini berupa bahan untuk menganyam tikar, sedangkan Apamud mencari ikan. Semua mereka tenggelam pada waktu yang berbeda. Salah seorang yang menetap di pinggir Payani bercerita bahwa dulu masyarakat di seputarnya yang mau kenduri tidak perlu meminjam perlengkapan kenduri di tempat lain, tetapi cukup dengan membakar kemenyan putih dan meminta barang-barang yang kita perlukan, maka akan timbul ke permukaan. Menurut Pak Muhammad Ali, piring yang timbul itu besarnya seukuran talam kenduri, tapi sayang setelah beberapa kali permintaan, barang-barang tersebut tidak dikembalikan dengan benda yang sama. Maka selanjutnya upacara bakar kemenyan tidak lagi berhasil mendatangkan piring sampai sekarang. Beberapa tahun yang lalu memang ada yang menemukan piring seperti yang dimaksud dalam cerita tersebut yang diyakini merupakan salah satu piring dari masa lalu. Payani saat ini dipenuhi dengan gambut sehingga tak lagi ada yang berani menjamahnya. Payani bila ditilik dari legendanya cukup menarik untuk dijadikan destinasi wisata. Nah, inilah cerita yang menjadi dasar pemberian nama rawa-rawa yang dikelilingi oleh 7 kampung, yaitu menjadi Payani.